Jaksa ini sepertinya lewat pertanyaan yang terus diulang seperti mengejek, selain melecehkan pengadilan, menurut saya ini sangat pertanyaan tidak bermutu. Juga yang paling miris yang hari ini kami hadirkan kan Aldi ya. Dia ini ikut ditangkap, dia mengalami penyiksaan itu, dia mengalami pelakuan itu. Mari kita koreksi sama-sama untuk mencari keadilan, bukan membabi buta. Sidang PK yang diajukan ke-6 terpidana dalam kasus tewasnya Vina berlangsung panas. Kuasa hukum ke-6 terpidana sempat bersitegang dengan JPU lantaran mengajukan pertanyaan pada saksi fakta yang menurutnya tidak layak diajukan dalam persidangan. Kontroversi JPU dalam persidangan PK yang diajukan ke-6 terpidana bukanlah kali pertama saja. Sebelumnya, sidang PK juga sempat ditunda usai para terpidana tidak dihadirkan dalam persidangan. Dan berikut kekecewaan kuasa hukum 6 terpidana terhadap JPU dalam sidang PK yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Ini penonton macam apa? Kalau dia ngomong sidang, itu perlu itu yang perlu. Iya, ini sidang yang dia nggak perlu orang-orang itu. Hari Kamis minggu lalu majelis hakim sudah menegur untuk tidak menggunakan ini ulangan lagi majelis ini punya Jaksa ini sepertinya lewat pertanyaan yang terus diulang seperti mengejek kami dan mengejek ya seolah-olah ya mengejek lah perasaan kami teman-teman. Tadi kami korek gitu ya teman-teman. Kenapa? Ya, bahwa hakim memukul nggak, jaksa memukul nggak, selain melecehkan pengadilan, menurut saya ini sangat pertanyaan tidak bermutu. Sejak kapan di ruang persidangan itu ada terdakwa dipukulin hakim? Belum pernah terjadi Indonesia dari Indonesia Merdeka. Sejak kapan? Ya kan ini pertanyaan konyol menurut kami. Ya di persidangan terdakwa dipukulin oleh jaksa, ini kan tidak perlu lah. Menurut saya ini pertanyaan-pertanyaan menghina itu yang memancing. Menurut saya ya saya nggak katakan tidak akademis ya, tidak intelek menurut saya ya. Kalau kita layanin, makanya saya sampaikan ke teman-teman sudahlah kita nggak usah layani. Prinsip jaksa ini menurut saya ini harus dirubah paradigmanya. Asas praduga tidak bersalah itu masih dipegang kita bersama nggak Teguh? Itu aja dulu kita pegang. Ya, apakah fakta-fakta yang kami hadirkan untuk membantah apa yang dilakukan oleh jaksa ini apakah harus mati-matian mempertahankan? Apakah tidak ada hati nurani dalam rangka untuk mencari keadilan? Kalau di dalam fakta itu hadir ternyata bahwa ada kekeliruan yang dilakukan oleh jaksa ini kan manusia ya. Jangan membela institusi ini menurut saya terlalu berlebihan. Ya, seperti harga mati. Salah kalau menurut saya. Kita mencari keadilan. Keadilan ini didapat harusnya ketika jaksa melihat di dalam fakta persidangan kami hadirkan banyak hal yang kira-kira ini bisa menjadi pintu masuk, harusnya dikoreksi. Harusnya dilakukan pemeriksaan ke dalam. Kenapa ini bisa terjadi? Harusnya membantu kalau menurut saya. Ini udah jelas dikawal masyarakat dan ini sesuatu terus ini kan. Yang kami dongkol ya terus terang teman-teman ya sampaikan. Selalu dikatakan bahwa itu sudah ditimbangkan hakim, sudah di pra-peradilan. Kami mau sampaikan. Betul. Tahun 2016 lalu pernah ada pra-peradilan yang diajukan oleh para terpidana. Tapi tidak pernah diputus. Karena ketika mau masuk pokok perkara, itu Prapit sudah gugur dengan sendirinya. Sidang PK yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi menarik perhatian publik. Dan baru-baru ini, sejumlah saksi yang rencananya akan dihadirkan dalam persidangan mengalami kejadian tak mengenakan. Misalnya, saksi Adi Kudus yang kehilangan handphone, hingga saksi Aldi yang sehari sebelum bersaksi mengalami kecelakaan
usai ditabrak oleh seseorang. Sontak saja, serangkaian kejadian tersebut menimbulkan tanya. Dari berbagai saksi yang sudah dihadirkan, sosok Aldi Renaldi tentu saja yang paling menarik perhatian. Bagaimana tidak, dalam kesaksiannya, Aldi mengaku mendapat berbagai kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian. Tidak berhenti sampai di situ, meski dirinya dibebaskan, Aldi mengaku dirinya diharuskan wajib lapor. Sontak saja, hal itu mendapat tanggapan keras dari kuasa hukum ke-6 terpidana yang menurutnya apa yang dialami Aldi merupakan sebuah kejanggalan. Bapak pengacara saya, HP saya ketinggalan di base Garuda, jadi nomor saya tidak bisa dihubungi. Juga yang paling miris yang hari ini kami hadirkan kan Aldi ya, gitu ya. Aldi ini saksi fakta, saksi fakta karena dia ini ikut ditangkap, dia mengalami penyiksaan itu, dia mengalami pelakuan itu. Nah, statusnya ini dia tidak tersangka dan tidak juga dalam tersangkut hukum. Ya, bayangkan, ya saya nggak tahu statusnya saat itu apa. Wajib lapor sebulan lebih, tubuhnya penuh dengan luka, penuh dengan ini pengobatannya 1,5 bulan. Ya saya tanya, itu statusnya kalau yang kayak begitu itu orang dalam kondisi apa coba? Ya kalau orang yang dalam status wajib lapor itu kan harusnya tersangka ya dalam penyidikannya. Kalau tidak terbukti, tidak bisa diinikan apa namanya. Jadi memang kami melihat banyak hal ya, kejanggalan-kejanggalan ini yang saya pikir perlu kita luruskan, itu aja gitu. Netizen beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh peradilan yang terdahulu itu adalah peradilan sesat. Hampir 100% netizen beranggapan sedemikian. Karena memang apa yang didakwakan dan dituntut oleh JPU adalah perkara yang sangat-sangat jauh dari kenyataan dan fakta yang benar-benar terjadi pada waktu itu. Karena memang terdapat banyak rekayasa dari administrasi penyidikan yang sedikit banyak sudah diakui sendiri oleh pihak para penegak hukum. Kalau kesaksian mereka benar ada penyiksaan, ya otomatis sebenarnya membuka borok dari perilaku penyidikan di masa lalu terhadap perkara ini. Oh, ternyata para terpidana ini dan para saksinya mungkin ditekan, disiksa sehingga akhirnya mereka mengaku sesuatu atau suatu keadaan yang memang bukan keadaan sebenarnya. Mereka mengaku karena dipaksa kan begitu. Pengakuan karena dipaksa ini kan dianggapkan tidak sah secara hukum. Di sisi lain, tim kuasa hukum 6 terpidana masih berupaya memperjuangkan kliennya melalui barang bukti baru yang akan diajukan sebagai novum dan sebagai syarat untuk membebaskan dari hukuman yang saat ini dijalaninya. Terbaru, mereka menyebut telah mengantongi barang bukti berupa foto yang sempat didokumentasikan Nasruddin melalui ponselnya. Dari ponsel itulah nantinya yang akan diekstrasi tim kuasa hukum 6 terpidana. Lantas, apa kata sejumlah kalangan terkait ekstrasi data dari ponsel yang disebut-sebut menyimpan berbagai dokumentasi foto Vina dan Eki di tahun 2016 silam? Soal ekstrasi daripada HP saksi Nazarudin. Kalau mau ditampilkan, saya menyarankan bahwa ekstraksi itu dihadirkan oleh tim hukum daripada pemohon PK. Tetapi ekstraksi tersebut harus dihadirkan dalam bentuk audit forensik digital ya, oleh ahli forensik digital yang bisa menjelaskan, bukan kemudian seperti screenshot atau WA biasa saja ya. Karena ini bisa dipertanyakan, kalau ekstraksi tersebut dilakukan oleh ahli forensik digital, itu bisa menjadi alat bukti yang mengikat ya buat hakim. Nah itu. Tapi kalau hanya diajukan dalam bentuk mentahan katakanlah oleh saya, ya lemah lah ya. Penilaian atas alat bukti itu kewenangannya daripada
hakim pertama, hakim yang memeriksa permohonan PK. Karena hakim memeriksa permohonan PK setelah membuat berita acara persidangan, dia juga memberikan pendapat, ya, apakah PK ini punya alasan untuk dikabulkan. Yang kedua, tergantung pada hakim PK di Mahkamah Agung, ya. Ini kita belum bisa lihatlah lebih jauh kalau hanya untuk berdasarkan ekstraksi HP, ya. Kan alat bukti itu bukan hanya satu. Berdasarkan pasal 184 itu harus terpenuhi, ya. Minimal 2 alat bukti yang kuat, ya. Sehingga hakim memiliki keyakinan bahwa para terpidana ini tidak bersalah. Memang pada saat Saka bersaksi memang tidak dalam kondisi berada di Cirebon. Saya juga hanya mendapatkan informasi pada saat pulang dari Jakarta kemarin bahwa apa yang terjadi di persidangan mengenai Saka. Gitu. Tapi memang saya juga kan ke Jakarta ditugaskan oleh Pak Jutek Wongso untuk mengekstraksi handphone yang dimiliki oleh Nasruddin, gitu sih. Tentu saja apa yang disampaikan kan dan apa yang dinyatakan tentu saja kami upayakan mencari buktinya. Itu pula yang disampaikan Pak Jutek Wongso ketika kemarin menyatakan Bu Titin pergi ke Jakarta untuk menemui seseorang yang bisa membuka. Jadi kalaupun itu bisa terbuka, tentu saja akan menguatkan bahwa peristiwa yang terjadi di 27 Agustus 2016 itu kecelakaan. Karena sebenarnya kan saksi-saksi yang melihat kecelakaan itu kan sudah ada. Ada Ismail, ada Purnomo, ada Pak Adi gitu. Sekarang ditambah lagi Nasruddin dan mudah-mudahan dikuatkan oleh adanya handphone yang dimiliki oleh Pak Nasruddin. Tapi memang kita masih, karena ada beberapa handphone itu dia punya satu, kemudian juga sempat foto-foto itu dipindahkan karena handphone yang lama itu kan tanpa memory card gitu. Jadi mudah-mudahan dari tim tradisi terus mengupayakan untuk bisa membuka itu. Tergantung daripada verifikasi dari metode yang mereka lakukan, gitu loh. Jadi banyak elemen termasuk keaslian data yang ada di dalam, apakah sudah diedit ataukah tidak dan sebagainya. Jadi kalau bicara valid atau tidak valid tergantung daripada metode-metode yang dilakukan, gitu loh. Kalau dia berbicara kartu, berarti kan kita berbicara ekstraksi data. Kalau yang diekstraksi data itu belum jelas itu kartunya siapa. Karena berdasarkan perusahaan kita di Get Contact maupun di Truecaller, itu namanya itu bukanlah yang disebutkan mereka itu terduga Vina gitu loh. Nah, akan tetapi itu nama orang lain. Makanya saya bilang kartu ini juga harus didalami lagi apakah itu miliknya almarhum atau bukan. Nah, mereka ini kan menjadikan itu sebagai alat bukti. Sedangkan ekstraksi data itu sudah pernah dijadikan sebagai lampiran dalam berkas perkara. Sehingga beban untuk mendalilkan membuktikan itu ada pada penasihat hukum. Harusnya itu kan dikelar itu di dalam ruang persidangan itu apapun yang ada di dalam berkas perkara tersebut. Nah, sehingga ekstraksi yang mereka maksud itu bukanlah sebagai novum. Karena itu juga sudah ada dalam berkas perkara. Mereka kan dapatnya dari berkas perkara. Kita juga dapat ekstraksi itu dari berkas perkara. Sehingga itu bukan keadaan yang baru. Itu hal yang biasa dan itu tidak ada sangkut pautnya juga di dalam perkara tersebut. Kalau terjadi misalnya nanti di situ ada rekayasa, pasti akan kelihatan. Karena di situ juga ada yang namanya lokasinya, ya, lognya, ya, lognya, artinya itu dari BTS, dari base transceiver di mana, itu akan ketahuan juga. Jadi sebenarnya seseorang juga bisa ketahuan dia ngirimnya itu. Kalau waktu itu masih zaman SMS ya, short message services, itu dari mana, itu akan ketahuan posisinya dari BTS terdekatnya atau dari tower terdekatnya, dan penerimanya pun juga akan ketahuan ada di mana. Jadi kalau misalnya ada rekayasa, dia merekayasa banyak faktor. Mari kita koreksi sama-sama untuk mencari keadilan, bukan membabi buta. Sementara sampai dengan saat ini, status Ibtu Rudiana masih dipertanyakan usai namanya berulang kali disebut dalam sidang PK. Ya, Ibtu Rudiana dan ketiga rekannya dituding telah melakukan tindak kekerasan terhadap para terpidana pada saat melakukan penangkapan.
Atas hal itu, status Ibtu Rudiana sebagai polisi aktif dipertanyakan. Terlebih, laporan di Bareskrim belum ada kabar terbaru, mengingat Ibtu Rudiana sudah dilaporkan dengan tuduhan dugaan kekerasan. Lantas, apa kata Ketua Indonesia Police Watch atas dugaan tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana? Sudah cukup bukti yang sangat kuat untuk menaikkan status dari Pak Rudiana, menurut saya, ya, dan kawan-kawan. Pertama, dia bisa dikenakan laporan pidana, tindak pidana, ya, apakah obstruction of justice, penganiayaan, ya, rekayasa kasus, ya. Yang kedua, kalau dia polisi kena tindakan kode etik, diperiksa sampai pada pemberhentian, pemecatan. Tapi prosesnya masih nanti setelah proses PK ini berjalan, ya. Ini makanya hidup dan matinya, maksud bukan hidup dan mati, ya. Penentuan finalnya itu pada putusan PK nanti. Saya berharap Mahkamah Agung tidak diintervensi nih oleh kekuatan-kekuatan polisi yang terancam bisa kena sanksi nih, ya. PK tersebut dikabulkan, ya, dikabulkan nih, ya. Ya tentu akan terjadi arus balik, ya, arus balik kepada semua pihak yang telah menjerumuskan 8 orang ke dalam penjara. Arus balik itu berupa tuntutan balik. Bahkan bukan hanya tuntutan hukum pidana, ganti kerugian juga, ya, kepada mereka. Ya, ini potensi juga negara diminta ganti kerugian atas kerja serampangan kalau itu terbukti PK tersebut dikabulkan. Nah, sekarang Hakim Agung ini juga diuji, ya. Di tengah kepercayaan publik juga yang rendah pada peradilan, Hakim Agung harus menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan satu proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. Dugaan keterlibatan Ibtu Rudiana yang disampaikan oleh beberapa saksi tentunya harus kita tindak lanjuti, ya. Apabila Ibtu Rudiana terbukti bersalah, Ibtu Rudiana siap menerima sanksi yang berupa sanksi disiplin, sanksi administrasi, ataupun sanksi pidana yang berdampak pada keanggotaan sebagai Polri. Ah, itu kan karang-karangan dia aja, itu pandai-pandai dia aja itu. Ini kan semua ini kan mereka karang-karang agar menjatuhkan harkat dan martabat Rudiana. Saya kira itu hal yang menurut saya terlalu lebay gitu loh. Buktinya mereka sudah lapor propam, nggak terbukti laporan mereka terhadap Rudiana. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.